Dan yang selanjutnya itu adalah pembacaan doa dan nantinya itu akan ada pembacaan CV pemateri dan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang akan diwakilkan oleh moderator yang spesial tentunya pada pagi hari ini yaitu ada Pak Zulfiandri. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi serah terima sertifikat narasumber dan juga moderator. Dan sebelum penutup nantinya akan ada dokumentasi serta dan yang terakhir itu adalah penutupan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara spesial pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, yaitu ada Ibu Khadijah Kholiah yang sekarang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, kepada Ibu Khadijah dipersilakan. Oh, saya duluan ya. Oke. Eh, oke, terdengar ya suara saya. Terdengar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Eh, Pertama-tama yang terhormat Ibu Kaprodi kita, Ibu Kaprodi Program Studi Sistem Informasi, Ibu Dr. Quratul Aini, terus kemudian yang terhormat Bapak Sekprodi, Bapak Eri Rustamaji, kemudian ada Pak Zulfiandri, dosen SI, mungkin ada dosen-dosen yang lain saya belum lihat. Kemudian banyak ya yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi sistem informasi. Di sini saya lihatnya ada Bu Nia, ada Pak Syarif, ada Pak Kom, eh, ya, oh ya, itu ya, gitu. Dan yang berbahagia dan saya cintai mahasiswa program studi sistem informasi. Terima kasih juga ini kepada Fajar ya, yang sebagai MC-nya. Eh, Kali ini saya pertama-tama ingin izinkan menyampaikan apresiasi ya, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada program studi sistem informasi yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat relevan dan inspiratif ini. Oh ya, tentunya justru yang harus penting kita sapa adalah narasumber kita ini yang kita hormati dan kita banggakan semua kepada eh sebentar saya harus sebut saya tadi catat kepada eh, Mas Aziz Senoaji Prasetyotomo sebagai software developer at Meta AI. Yang kebetulan sekarang Mas Aziz dinasnya di Seattle USA ya. Oh, luar Iya, biasa. di Seattle. Selamat Mas Aziz, salam kenal dari saya karena saya memang ngajarnya di program studi teknik informatika ya. Jadi belum pernah ketemu, tapi kayaknya nama Mas Aziz Senoaji itu sering beredar gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa berjumpa meskipun melalui webinar ini ya, belum ketemu. Mudah-mudahan tadi saya mendengarkan Mas Aziz kalau ke Indonesia katanya mau mampir, wajib mampir kayaknya malah ya, wajib mampir ke fakultas kita gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat atas acara ini gitu ya. Kalau yang saya tadi kemarin di WA sama Ibu Kuro bahwa ini adalah acara webinar seri alumni ya. Jadi memang Mas Aziz ini alumni program studi Sistem Informasi angkatan 2010 ya Mas Aziz ya. 2010. Iya, betul, 2010. Oke, alhamdulillah.
Karena bagi kami mewakili dekanat ya Mas Aziz ya, kebetulan Pak Dekannya sedang ada gladi resik untuk acara Forum Dekan FST UIN se-Indonesia, acaranya besok, sehingga beliau melalui ikut gladi resik. Jadi acara ini menurut kami adalah acara yang eh, bukan hanya sebagai wadah berbagi wawasan, tetapi juga menjadi jembatan ya yang menghubungkan mahasiswa dengan dunia kerja melalui pengalaman dari para alumni gitu ya. Karena temanya menarik sekali gitu ya. Apa temanya itu tren global skill set di software engineering gitu ya. Tentu tema ini adalah tema yang sangat strategis di tengah cepatnya perkembangan teknologi digital gitu ya Mas Aziz. Jadi era industri ini adalah 4.0 atau Society 5.0 di mana kita semua mahasiswa dituntut nanti lulusannya tidak hanya memahami teori tetapi juga harus memiliki keterampilan secara global yang adaptif, inovatif, dan berbasis pada kebutuhan industri dunia nyata. Gitu ya. Jadi dunia kerja di bidang software engineering tidak hanya gitu ya dituntut dalam hal penguasaan teknik seperti coding misalkan ya atau penguasaan pemanfaatan algoritma, tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan global, adaptasi terhadap teknologi baru, misalkan sekarang perkembangan AI yang begitu sangat pesat, cloud computing, serta pemahaman terhadap apa ya, ya macam-macam ya prinsip-prinsip agile development barangkali, development of keamanan cyber atau cyber security. Eh, Selain itu juga tren global juga menunjukkan semakin pentingnya keterampilan apa tadi itu ya lintas disiplin barangkali ya Mas Aziz ya seperti kemampuan bagaimana problem solving terus kemudian memiliki critical thinking yang baik gitu kan. Seperti itu. Eh, dan ini tentunya kemampuan communication skill barangkali gitu ya dalam hal membentuk punya kerjasama yang baik gitu dalam yang tersebar secara baik online maupun virtual. Jadi inginnya gitu ya adik-adik mahasiswa kita ini juga selain memiliki pandangan wawasan tentang teori-teori keilmuan juga dia juga harus juga mampu diberikan pengetahuan bagaimana dia bisa bekerja secara fleksibel, cepat bekerja gitu ya, memiliki mindset inovatif barangkali ya. Mungkin kalau Mas Aziz di Amerika barangkali cara kerjanya harus seperti apa gitu ya, barangkali bisa di-share kepada adik-adik mahasiswa. Jadi artinya webinar saat kali ini menurut saya menjadi sangat penting dalam hal membuka wawasan mahasiswa kita, khususnya di program studi sistem informasi, agar menjadi eh, software engineer gitu ya, yang juga selain pintar secara disiplin ilmunya, tapi juga memiliki skill set yang relevan dengan kebutuhan industri global gitu ya. Jadi kami berharap melalui sesi ini para mahasiswa dapat mendapatkan motivasi terutama ya. Jadi diberikan motivasi, gambaran nyata tentang bagaimana kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini gitu ya. Sehingga mahasiswa kita nanti ya kalau sudah lulus bisa mencapai karir barangkali yang juga sukses seperti Mas Aziz ini gitu ya. Jadi ya bisa belajar dari para kakak-kakak alumni gitu ya dan tentu ini webinar ini menjadi sangat berharga, menjadi bekal yang baik dalam hal menyiapkan diri menjadi seseorang profesional gitu ya, baik yang unggul di akademik, keterampilan maupun tentunya kalau UIN tentunya harus juga menjaga akhlakul karimahnya gitu barangkali ya Mas Aziz ya. Jadi Betul, marilah betul. kita jadikan kegiatan ini sebagai penguatan. Tentu kalau kami dari dekanat selalu mengingatkan kembali bahwa lulusan kita juga harus mampu
eh, memiliki kemampuan integrasi ya, mengintegrasikan gitu ya antara kampus di UIN juga dunia kerja gitu ya. Jadi tolong adik-adik mahasiswa saat ini adalah sesi yang paling baik, yang baik menurut saya, berharga. Jadi ikuti sampai akhir, mumpung ada narasumber yang keren banget, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan kalau Mas Aziz alumni tentu memiliki pengalaman lah ya, pengalaman bagaimana di kampus UIN, khususnya FST dan SI, bisa kasih masukan-masukan kira-kira nanti kalau sudah lulus harus seperti apa. Sehingga adik-adik kita, adik-adik Mas Aziz ini nantinya juga bisa mengikuti jejak para alumninya, mengikuti jejak-jejak Mas Aziz sehingga dapat berkontribusi bagi diri kita, bagi fakultas, universitas, dan masyarakat secara luas. Akhirnya, selamat mengikuti webinar. Terima kasih kepada Mas Aziz yang bersedia untuk menjadi narasumber hari ini. Mudah-mudahan hari ini, webinar hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Khadijah Hulia yang telah memberikan sambutannya yang sangat hangat kepada kami, dan terima kasih juga atas apresiasi yang telah diberikan Ibu Khadijah kepada kami. Semoga kedepannya fakultas kita bisa jadi fakultas yang lebih baik dari yang sekarang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Dafa Aprilian dan juga Najwa Putri Nabila. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, Maha Mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah
dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada, dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kak Dafa dan juga Kak Najwa. Semoga yang membaca dan juga mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi inti, yang mana ini akan dibawa atau dipandu oleh moderator kita yang sangat spesial pada pagi hari ini, yaitu ada Bapak Zulfriandi. Kepada Pak Zulfriandi, boleh mungkin silakan waktunya untuk menjadi moderator selama sesi pemateri. Baik, terima kasih Fajar. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa berkumpul ya karena izin Allah kita bisa berkumpul walaupun dalam webinar ya, insya Allah kita akan mendapatkan informasi yang luar biasa dari pemateri kita ya, dari narasumber kita ya. Gimana nih saya harus menyebutnya juga Bapak Aziz Prasyotomo gitu ya. Aduh, Ya, Aziz aja lah. Aziz saja Masih muda gitu. sekali. Oke, Bapak Aziz ya. Jadi agak ini saya deh ya. A- Aziz ini Ya, alumni kita ya, alumni SI 2010 ya. eh Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kehadirannya wakil dari dekanat Ibu Khadijah. Terima kasih kepada Ibu Kuratul Aini sebagai kaprodi kita, Bapak Eri Rusamaji sebagai sekprodi kita, dan dosen-dosen SI alhamdulillah sudah cukup banyak, dan rekan-rekan mahasiswa ya yang harusnya mendapat informasi yang luar biasa hari ini ya. Untuk sebelum kita mulai eh, pembicaraan kita atau diskusi kita, saya perkenalkan dulu pembicara kita adalah yang saya bisa dapatkan satu deh, eskomnya aja nih. Depannya apa ya? Belakangnya apa lagi ya? gak ada. Oke. Masih Aziz ongoing. Seragi Prasetyotomo. Ya, sebagai software engineering dari Lagi apa, Meta. Pak? Ah, Master of Software Engineering. oh, Master of Iya, Software Engineering ya. Oh, ada ya. Oke, Master masih of sedang Software berlanjut Engineering. tapi belum Oh, belum sudah habis. berhasil. Di sini kalau kita perhatikan ya, pengalaman sekarang lagi S2 ya di Amerika ya. Oke, Ya, Harvard. Harvard ya. Wow, luar biasa. Bagaimana cara masuk Harvard? Boleh juga tuh ya nanti. Iya, Oke, boleh. pengalaman terakhir ya, sekarang menjadi staff software engineer di Meta Seattle, US. Meta ini kita kenal sebelumnya Facebook ya, Betul, Aziz ya. Pak. Facebook. Betul ya. Sebelumnya menjadi senior software engineer Meta London dari 2002 sampai 2023. Expert software engineer Shopee Juli 2020 sampai Maret 2002, dari 2021. Kemudian senior konsultan software engineer developer digital Singapura, Deloitte Digital Singapura Juli 2019 sampai Juli 2020. Lead Engineer Core Apps Interaction Bukalapak Jakarta Desember 2018 Maret 2019. Lead Engineer Core Apps Design Bukalapak Jakarta Desember 2017 Desember 2018, itu yang saya dapat. Atau jangan dari 2014 sudah ada sih ya. Ya, saya join di Oh iya, 2017 apa? jadi Ya. maksudnya ini penting nih bagi untuk alumni kan, untuk waktu tunggunya nih. Kayaknya nggak nunggu-nunggu lagi, aja udah ada yang ngambil gitu ya, Isis ya. Untuk Ya, ya. karir-karirnya, oh ternyata founder of Swift Study
Indonesia, community seperti Indonesian Swift Developer, Ya, Playtime Apple WWDC Scholarship Winner, Invite at attend WWDC in California in 2015, 2017, 2018, Had been Instruction of Software Engineering, Purwadika Bootcamp, Frequent Speaker at Nation and International Event. Nah, alhamdulillah kita bisa mendapat gilirannya hari ini. Padahal sudah biasa menjadi pembicara di mana-mana ternyata ya. Alhamdulillah. alhamdulillah kira bertemu ya dengan Ya, alma mater tadi yang sesungguhnya. ya mudah-mudahan ingat lagi dengan kampus kita ya. Biasa kita selalu mulai dengan baca Al-Quran dulu gitu sih ya. Biasa ya. Betul, Ya masih ingat mudah-mudahan Pak. kita oh, masih ingat. Oke. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita berikan semangat untuk Aziz dalam mempresentasikan materinya. Silakan Aziz. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin share untuk eh, apa screen-nya. Oke, harusnya sudah jelas ya. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Singkat saja, pokoknya yang saya hormati Ibu Wakil Dekan, Ibu Khadijah beserta Bu Kuro yang bisa menjembatani event ini. Terima kasih banyak Bu Kuro. Dan Sama. ya, dan para dosen yang saya hormati, terutama saya mau kudos terhadap Pak Zainul dan Pak Eri, dosen pembimbing saya eh, saat skripsi. Saya masih ingat banget pokoknya. Skripsi terbaik bagi Wah, saya. udah join itu Pak Eri itu. Monggo disapa. Halo Pak Eri. Dan Pak Zul, sekarang saya adalah seorang halo Pak Eri, semoga sehat selalu. Amin, amin. Kasih. Dan kudos juga untuk Pak Zul, dosen operating system. Sekarang saya ahli operating system di Meta, salah satunya. So ya, ya beliau adalah orang yang memperkenalkan saya terhadap operating system dan jadi jatuh cinta terus ya sudah explore sendiri. Namanya juga mahasiswa ya. Kalau mau lebih advance harus explore sendiri. So ya, tanpa berlama-lama lagi. Hello, how are you semuanya? Perkenalkan, saya Aziz. Saya hanya akan reintroduce myself. Eh, saya adalah orang Indonesia. Saya tinggal di Seattle. Saya tidak cum laude saat lulus, hampir ya 3,49. Saya angkatan tahun 2010 di UIN dan saya pernah bekerja di beberapa startup-startup kecil sampai startup besar seperti Bukalapak, Deloitte Digital di Singapura. Saya pernah di Shopee Singapura juga. Eh, Lalu saya memulai karir di perusahaan raksasa yaitu di Meta. Saya relocate ke London dari Singapura sebagai senior software engineer. Eh, di sana saya benar-benar apa ya grinding, gak mau kalah sama orang-orang yang jauh lebih pinter yang lulusan Oxford, yang lulusan Harvard, S1-nya, bahkan banyak yang master degree dari MIT. Gak mau kalah, pokoknya belajar terus. Akhirnya bisa breaking something dan sekarang menjadi seorang staff software engineer di Meta. Staff itu kayak leadership tapi software engineer. Um, dan punya kesempatan dapat rekomendasi dari beberapa director di Meta untuk masuk Harvard. Jadi uh, ya gitulah sejarahnya, jalur corporate untuk bisa ke kampusnya. Next. Seperti perjanjian saya dengan Bu Kuro, saya akan membawakan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu what's next for the tech talent. Jadi tujuannya untuk shaping our alumni from UIN. Jadi harus mempersiapkan apa aja nih di global, di apa ya, di future world in the tech career.
Seperti itulah ya. Oh ya, disclaimer dulu, saya nggak akan berbicara tentang low level kayak technical sangat dalam, nggak. Saya hanya akan berbicara tentang tech in general. Sangat-sangat high level, jadi sangat welcome untuk diterima oleh para software engineer atau mungkin yang suka di product management atau yang suka sebagai designer atau bahkan quality assurance. Jadi ya, welcome everyone. And saya mau mengquote dari Satya Nadella, CEO Microsoft. Jadi our industry itu does not respect tradition. Jadi nggak kayak oil and gas, medical doctor, kayak tradisi itu sangat kental gitu. Nggak, kalau di tech nggak ada seperti itu. Nggak ada who respect who, tapi yang ada hanya innovation. Everyone respect only innovation, regardless who's the people are. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat ke belakang, what changed since 2010? Coba deh. Ini semenjak saya lulus ya. Semenjak saya kuliah di SI. Tahun 2010 sampai tahun 2011, kita lihat Silicon Valley, like benar-benar booming. Semua orang mau jadi Steve Jobs, mantan CEO Apple. Nggak tahu nih adik-adik masih tahu sejarahnya nggak nih? Jadi Steve Jobs tuh yang founder Apple ya, yang kayaknya yang paling inovatif banget lah pada zamannya. Dan semua orang bisa dapat funding. Punya ide apapun, bikin aplikasi, coding, bisa dapat uang langsung dari investor. Benar-benar masa keemasan sampai tahun 2016. 2016 sampai 2019 masa persaingannya mulai terlihat. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Di luar negeri ada big tech dominance kayak Google, Apple, Amazon, Facebook. Dengan di Indonesia ada Unicorn, Dekakorn, Bukalapak, zaman dulu ada Grab, Tokopedia. Oh, Bukalapak yang udah nggak ada. Ya seperti itulah, banyak sekali. Dan jadi big players sudah mulai kelihatan. Dan mereka benar-benar hiring besar-besaran. Mereka introduce high paying job as a software engineer, as a product manager, as a tech worker. Lalu tapi ada sisi lain, yaitu cloud computing sama DevOps. Itu apa ya? Jadi server side-nya kayak back end semuanya tuh sudah mature. Jadi semua orang kalau mau bikin sistem itu tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Nah, di situ plus and minus. Jadi plusnya adalah ya that technology is already mature, but the minus is everyone can build everything. Tapi jadinya branding war di saat itu. Jadi VC, venture capital, yang orang pemilik modal benar-benar throwing money ke setiap orang, setiap founder. Karena mereka tahu bikin something itu sangat mudah, hanya tinggal copy paste, template ada di mana-mana, seperti itu. Lalu tahun 2020, unfortunately pandemic, the peak and the downturn. Jadi kalau masih ingat tahun 2020 saat pandemic menyerang, orang semua interest rate semua turun, lalu pemilik uang bingung mau ditaruh di mana uangnya, karena kalau ditaruh di bank uangnya akan turun. Jadi mereka semuanya benar-benar invest lebih besar lagi. Jadi semua company hire besar-besaran karena mereka pikir orang-orang akan di rumah terus, karena mereka pikir pandemik akan mengubah gaya hidup di dunia ini. Dan ternyata tahun 2022 saat pandemik sudah mulai menurun, ternyata tidak. Orang kembali traveling, orang kembali hidup normal lagi. Dan disitulah layoff terjadi. Dan karena rapid growth yang tidak terkontrol, semuanya harus kembali normal. Jadi semua harus ada yang dikorbankan, seperti layoff di mana-mana, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak startup yang akhirnya gagal, harus tutup beberapa lini bisnis seperti itu. Dan ya, di saat ini skill benar-benar nggak cukup, benar-benar harus punya network, harus punya portfolio, dalam artian kita punya produk sendiri yang bisa kita pasarkan atau yang bisa kita jadikan backup pada saat itu. Nah, ini masa-masa downturn. Lalu sekarang 2023, Sam Altman separate from Elon Musk in 2023, dan akhirnya Sam Altman bikin sebuah produk yang close,
yang tidak open source namanya ChatGPT. Dan ChatGPT booming, semua orang pakai ChatGPT. Ketika di open ke publik, semua orang benar-benar amazed sama kemampuannya, sama kepintarannya. Dan akhirnya semua company di seluruh dunia race to build the same thing. Uh, Distinctionnya, perusahaan besar seperti Google, Meta, Microsoft, mereka bikin AI-nya, mereka bikin the brain, mereka bikin machine learning-nya, sedangkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, mereka menggunakan brain-nya untuk use case-nya mereka masing-masing. Ya, seperti contohnya misalkan kita punya rumah sakit, kita mau bikin uh, customer service-nya virtual, kita pakai ChatGPT. Tapi bukan berarti kita harus bikin ChatGPT, kita tinggal pakai ChatGPT. Contohnya seperti itu. Ini booming banget nih AI nih, bahkan di seluruh dunia. Jadi itu ya, kalau kita simpulkan ada banyak sekali perubahan dari 2010. Belum kalau dilihat lagi ke belakang dari bubble.com, bubble 2008, dan ya masih banyak sekali. Dan gimana kita harus prepare our career? Apa aja sih targetnya? So kita harus targetin dulu goal kita. Kita mau jadi seorang employee atau menjadi entrepreneur? Kalau kita mau jadi employee, ada beberapa. Well, we used to have non-technical long time ago. Kita bisa jadi non-technical. Contoh project manager. Uh, Kayaknya ada booming tahun 2018-19 Scrum Master or something. Technical program manager. Well, itu adalah path yang sekarang saya tidak rekomendasikan ketika kita mau menjadi employee. Tapi ada juga jalur lain, misalnya mau jadi entrepreneur. Ada 2 jalur yang bisa kita ambil di tech career, yaitu product innovation. Ketika kita bikin produk, kita menjual produk, kita bikin disruptive market sebagai startup, atau providing services. Ketika kita bisa mempunyai expertise tertentu, lalu kita jual expertise tertentu itu ke company lain, dan atau mungkin mudahnya adalah IT as a services atau contracting something to a company. So we provide the expertise to the company gitu. By the way, sorry ya ngomongnya agak campur soalnya agak susah untuk cari bahasa Indonesianya. Kalau di Indonesiain agak susah. So oh ya, kenapa sih nggak non-technical lagi sekarang sebagai employee? Karena non-technical roles itu di tech itu yang paling affected pada saat layoff. Kayak project coordinator, project manager, operation, recruiter, dan middle manager. Itu semuanya benar-benar yang layoff-nya paling besar. 90% of the time. Dan hanya 10% of engineer yang kena layoff. Itu pun karena dia low performance dibandingkan teman-teman lainnya. Dan ya, karena kalau di dalam bisnis ketika saya sudah masuk menjadi staff engineer, ternyata mereka itu adalah cost center, bukan sebagai revenue driving. Jadi di dalam bisnis mereka itu beban, beban biaya, dan dia nggak bisa masuk ke EBITDA atau masuk ke value dari company-nya itu sendiri gitu. Jadi dia termasuk beban. Jadi kalau ada layoff, kalau ada apa-apa, risknya paling besar di non-technical itu. Dan sekarang ada AI lebih-lebih deh. Jadi orang-orang benar-benar seperti apa ya? Contohnya kayak product coordinator, project manager. Sekarang saya di Meta udah nggak. Sekarang project manager benar-benar udah hilang. Jadi kalau ada apa-apa saya tinggal with our tools, with AI, kita cuman bilang help me to manage this project, or kayak create some chart for me to like help me to create some scheduling or something. Itu kayak udah semuanya udah otomatis. Jadi kita bisa tahu, oh si A, si B, si C schedule-nya begini, yang kosong begini, dan udah benar-benar nggak perlu project manager atau scheduler or something begitu. Dan ya, itu contohnya ya, sebagai software engineer kita bisa melakukan project management sendiri. Lalu untuk preparing career, intinya kayak software, kalau employee yang saya rekomendasiin itu software development pasti, cloud, AI yang lagi hits, dan cyber security. Cyber security itu kayak something yang nggak pernah mati gitu.
Jadi dulu cyber security mengamankan mobile app, lalu mengamankan website. Sekarang mengamankan AI-nya itu sendiri. Lalu ada blockchain, mengamankan blockchain-nya itu sendiri supaya tidak kena hack. Jadi cyber security itu tuh nggak ada matinya. Just disclaimer. Dan untuk yang nggak suka coding juga banyak sekali technical role kayak QA, quality assurance, data analytics, product tech. Product tech tuh product manager, bukan project manager, tapi product manager. Product manager itu orang tech yang suka bisnis. Jadi kayak contohnya saya tuh bikin Ray-Ban Meta. Ray-Ban Meta ada teman-teman ada yang pernah dengar nggak Ray-Ban Meta? Jadi ini produk yang saya bikin dari di Meta. Jadi ini kayak kita bisa pakai seperti ini, terus kita bisa bicara dengan AI-nya. Kayak bisa, "Hai, show me how many people that in front of me," something like that. Atau "Can you help me with this questions?" Misalnya kita lagi ngerjain soal terus kita mau cheating gitu, contohnya. Dan itu kita sebagai software engineer kita cuma bisa bikin teknologinya, tapi kita nggak tahu gimana cara promosiinnya, gimana cara men-shaping milestone supaya kayak kan kita nggak mungkin launching produk pertama kali tuh benar-benar langsung semua fitur ada. Pasti kita maunya fitur A, fitur B, fitur C karena kan keterbatasan resources. Nah, product manager harus tahu fitur mana yang diperlukan oleh user, fitur mana yang breaking through the market. Jadi itu product manager. Jadi memanage produknya. Dia bukan memanage people, bukan memanage project. Jadi dia punya ideation yang benar-benar dan punya market vision kayak Steve Jobs lah intinya. Lalu designer. Semua produk nggak akan bisa jadi produk kalau nggak ada desainernya. That's the point of non-coder technical role. Nah, untuk jadi entrepreneur seperti yang tadi saya bilang ada product innovation dan product services, dan bahkan di sini technical skill itu bisa bikin kita accelerate our MVP product to test the market even sooner. Walaupun kita cuma punya capital mau jadi entrepreneur, tapi kalau kita punya technical skill kita benar-benar bisa kayak accelerate, kita bikin sendiri, kita bootstrapping sendiri, nggak nyuruh-nyuruh orang, nggak cari-cari orang gitu. Lalu ya ini kata-kata saya barusan. Whether you choose to be employee or entrepreneur, having strong technical skill make you more resilient and valuable in control your career. Jadi jalur manapun perlu technical skill. Dan sebagai software engineer or tech professional, expertise apa aja yang harus kita punya saat ini? Ini saya rangkum nih beberapa area yang kita perlu ini dari saya kerja di Singapura, lalu di London, lalu di US, banyak banget experience saya beda-beda. Yang pasti akan trend di 2025 moving forward itu emerging area. Emerging area itu ada hal-hal yang baru. Ingat, smartphone is expiring. Sudah 10 tahun. Zaman dulu PC, personal computer. Sekarang saya yakin jarang banget yang masih pakai personal computer, yang box. Semua orang pakai laptop. Lalu semua orang sekarang nggak ada yang masih pakai Nokia pasti. Pasti semua smartphone. Android atau iPhone. Tapi ini teknologi udah 10 tahun lamanya dan udah mau expiring. Umurnya udah mirip seperti komputer, hampir 10 tahun. Akan ada teknologi-teknologi baru. Di sini maksudnya emerging area. Ada AR, ada VR, ada wearable yang OpenAI bikin sebuah device yang ditaruh di sini, lalu dia bisa berkomunikasi dengan komputer. Jadi ini ngomongin tentang interface manusia terhadap komputer. Jadi smartphone udah expiring. Jadi kalau kita bisa menemukan emerging area yang cocok, kita bisa punya expertise, being early adopter itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Contohnya saya early adopter iOS. Jadi pada tahun 2012 nggak ada orang Indonesia yang punya iOS. Tapi saya melihat itu sebagai emerging area. Oh, kayaknya iOS bakalan booming nih karena Apple. Ya udahlah, saya pada saat itu ya udahlah saya gimana caranya saya kerja sambilan supaya bisa beli Mac. Saya cari-cari freelance, nggak ada hubungan sama technical karena saya pada saat itu 2012 belum bisa coding. Karena belum punya laptop kan, saya mau beli laptop. Jadi saya cari-cari kerjaan, saya ya pinjam-pinjam gimana caranya supaya bisa punya
akses supaya bisa coding iOS pada saat itu. Ya udah akhirnya bisa, dan kebetulan alhamdulillahnya itu adalah emerging area pada saat itu. Saya jadi pionir. Jadi tahun 2014-15 di Indonesia atau di Jakarta mungkin ya kalau lebih sempit, itu kalau orang cari iOS developer itu pasti nama saya yang keluar. Jadi saya bisa kerja di Bukalapak, Tokopedia pada saat itu offernya banyak banget. Cuma saya cari yang lebih besar aja pada saat itu offernya. Jadi bisa milih. Nah, itu emerging area kehebatannya gitu. Kalau pada zaman sekarang teman-teman bisa research masing-masing, ada banyak sekali emerging area di dunia ini. Lalu human center tech, di sini buat teman-teman yang kayak suka desain, suka user interface, UI, UX, design thinking, accessibility, karena sekarang banyak sekali orang-orang. Jadi smartphone itu udah expiring kan, tapi ternyata banyak orang yang nggak bisa pakai smartphone. Jadi walaupun smartphone itu expiring, ternyata smartphone itu adoptionnya nggak 100%. Sama seperti komputer. Komputer pada saat expired tahun 2000-an itu sebenarnya seluruh dunia nggak bukan berarti seluruh dunia udah punya komputer lalu tiba-tiba komputer udah buka zaman, enggak. Jadi mungkin hanya kayak kalau komputer setahu saya hanya 40-50% manusia di dunia ini yang pakai komputer. Tapi tiba-tiba sudah expired dan ganti. Lalu smartphone hanya 70% dan 30% orang di dunia belum punya lagi. Lalu nanti akan ada hal baru. Kenapa? Karena setiap emerging area itu punya accessibility yang baru. Kayak dulu hanya orang yang punya listrik dan punya kabel internet. Lalu adanya smartphone, orang bisa buka di pelosok di Indonesia, bahkan di Jakarta yang belum ada, misalkan di Depok belum ada internet yang kencang, tapi dia bisa pakai smartphone untuk akses internet. Lalu nanti mungkin orang-orang di Papua, orang-orang di yang lebih pelosok lagi punya accessibility ke emerging area yang tadi yang baru. Makanya di sini human centered tech kayak accessibility, inclusive design. Orang-orang yang buta mungkin nanti akan punya akses ke komputer gitu. Kayak Elon Musk sekarang kan lagi bikin Neuralink ya, yang diimplant ke otak, itu buat tujuannya untuk orang-orang yang buta kan, untuk orang-orang yang disabilitas. Seperti itulah contohnya. Cyber security nggak pernah mati pokoknya. Apapun yang sedang hype di dunia ini, apapun teknologinya, semua perlu cyber security. Ya itu aja. Nggak perlu banyak-banyak dibahas. Data dan analitik, apapun di dunia ini perlu data. Apalagi sekarang AI. AI nggak bisa menjadi AI kalau nggak ada data gitu. Tapi ini bukan data analis yang tradisional ya, yang bukan yang menganalisa data terus kemudian mengcompile dengan Kafka atau mungkin Microsoft Power, saya lupa, sorry. Bukan yang seperti itu, udah bisa dilakukan oleh AI. Ini tapi lebih ke gimana cara kita men-storing data, lalu men-storing data, lalu bersahabat dengan AI untuk memproses data itu sendiri, lalu mengambil keputusan bisnis. Kenapa? Karena decision maker, AI sampai saat ini tidak bisa menjadi decision maker. Jadi decision maker itu masih di tangan manusia, eksekutif atau data analyst. Nah, data analyst ini adalah gimana cara kita menjadi seorang expert untuk menganalisa data, lalu bisa memberikan visualisasi atau outcome analisis yang benar-benar on point to their own business and to their own interest of the business gitu. Ini penting banget, ini nggak pernah mati di sini. Lalu cloud and DevOps, ini nggak ada matinya, sama seperti cyber security. Karena apapun teknologinya, semuanya ada di cloud. Ya, jadi nggak ada kan sekarang harus colok kabel dulu ke server, nggak ada. Pokoknya semuanya cloud, semuanya either nanti cloud computingnya ternyata infrastrukturnya di satelit, tetap aja kan kita sebutnya cloud and DevOps. Berarti kita dinasnya ke luar angkasa, contohnya seperti itu. Kalau sekarang kan dinasnya masih ke data center. Oh dulu, ini ada proses saya dulu data center masih di tanah-tanah kan, maksudnya masih seperti rumah gitu, seperti gedung. Lalu sekarang data center sudah ada yang di tengah laut. Kenapa? Karena mereka memikirkan, data center itu harus dingin kan, harus melawan panas karena dia kerja 24/7. Supaya hemat listrik harus gimana? Oh, ternyata supaya tidak banyak tidak banyak, no need a lot of cooling system, dan people just put it inside the ocean karena dingin kan. Jadi banyak sekali, termasuk Meta juga punya di bawah laut. Microsoft yang paling besar karena mereka corporate gitu.
Jadi itu contohnya. Dan yang nomor satu adalah uh, AI, machine learning. Dan ya ini sangat beruntung ya orang-orang yang belajar machine learning, apalagi orang-orang yang PhD machine learning sekarang udah punya PhD. Ini benar-benar yang paling dicari dimanapun di seluruh dunia, apalagi papernya uh, punya citation yang benar-benar uh, groundbreaking in AI. Jadi kayak ada teman-teman mungkin udah pernah dengar ya, Meta hire AI engineer, sign on-nya ratusan juta dolar. Ya gitu. Lalu Google juga dia punya, jadi dia yang bikin AI engineer ini dulunya kerja di Google, terus dia out bikin startup, lalu startupnya di acquire Google 2,1 billion. Tapi dia nggak cuma mau acquire startupnya, dia butuh orangnya. Dia cuma butuh orangnya. Jadi gitu. Jadi benar-benar expertise orang di AI ini benar-benar sangat dihargai. Dan bahkan kita baru acquire Meta baru acquire kita baru acquire Scale AI. CEO-nya itu namanya Alexander Wang. Dia masih 28 tahun. Kita acquire kayaknya hampir 10 billion dollar. Dan CEO-nya sendiri dapat cash 3 billion. Dan sekarang jadi Chief of Super Intelligence in Meta. Jadi saya under dia. Super Intelligence. Saya belum tahu ya orangnya kayak gimana karena masih baru sebulan 2 bulan dan masih kayak oke, this our new boss. So yeah, so how software engineering career look like? Saya mau cerita dulu nih. So di software engineering umumnya di saat ini Indonesia juga ada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Southeast Asia semua udah adopsi hal yang sama. Jadi software engineering itu ya ada intern, ada fresh graduate, lalu ada experience terbagi jadi middle and senior, lalu ada di leadership. Di leadership juga ada IC itu individual contributor. Jadi kalau kita mau tetap jadi software engineer atau mau jadi designer atau mau jadi QA, product manager, dia tetap di jalur individual contributor. Dia ada jabatan lainnya staff atau principal. Dan ini setara dengan manajerial. Jadi walaupun dia nggak punya bawahan, nggak pengaruh apa-apa karena mereka punya voice yang sama, mereka punya uh, uh, salary yang sama, mereka punya kedudukan yang sama di perusahaan tersebut. Jadi sekarang benar-benar individual contributor itu, makanya technical people itu benar-benar dicari karena company itu butuh builder, nggak butuh admin gitu. Dan itu yang benar-benar tren yang sekarang. Lalu di eksekutif itu ada principal dan fellow engineer. Jadi kalau kalian lihat misalnya di LinkedIn ada kayak siapa orang software engineer, lalu dilihat ternyata oh dia software engineer terus jabatannya fellow engineer, oh berarti dia leadership. Walaupun dia nggak punya report ya, dia nggak punya bawahan, tapi dia setara komite, dia setara VP, director VP gitu. Dia kalau di startup itu orang-orang yang climb the ladder sampai ke fellow engineer itu biasanya founding engineer. Jadi engineer pertama yang ada di startup, lalu startupnya besar menjadi big company, itu biasanya dia kalau selama proses dia bagus ya, maksudnya selama proses dia juga sering berinovasi, dia biasanya climb the ladder menjadi fellow engineer seperti itu. Di Meta sendiri ada beberapa fellow engineer, itu ya udah tinggi banget lah, udah jago banget. Dia salah satu fellow engineer yang saya kenal adalah orang yang bikin PyTorch, orang yang nemuin bahasa Python. Dia fellow engineer di sini. Jadi keren-keren banget. Lalu tips untuk sukses di tech. Ini T-shape. T-shape itu apa? T-shape itu adalah sebuah istilah aja. Jadi T ya. Jadi horizontalnya itu dia kita punya broad knowledge, kita punya knowledge yang lebar, tapi nggak usah dalam-dalam, punya banyak. Kita tahu kayak kita kan di SI, zaman saya dulu saya ada GIS, Geographic Information System, saya tahu Java, bahasa Java, saya tahu operating system, saya tahu banyak hal. Tapi yang saya dalami pada saat itu iOS, yaitu itu adalah vertikalnya, jadi T-shape. Jadi saya tahu semua. Jadi kalau kalau kita ngobrol ke orang, kalau kita ngobrol cross function di company, kita tahu semuanya, tapi ya itu kita tetap punya technical
yang dalam, di mana misalkan mau desain, mau di human centric, mau bahasa pemrograman A, B, C, pokoknya harus ada satu yang technical. Kenapa? Karena technical expertise itulah yang orang cari, yang nantinya akan menjadikan nilai value kita tuh naik gitu. Oh, kita butuh orang yang bisa bikin aplikasi Android, atau orang yang bisa bikin uh, blockchain gitu. Bukan orang yang ngerti blockchain, tapi yang bisa bikinnya gitu. Jadi orang yang penting tuh di situ sekarang. Orang nggak mau bayar orang hanya ngerti, tapi maunya yang bisa bikin gitu. Itu mahal sekali ilmunya. Nah, untuk menjadi T-shape, untuk apa ya, punya T-shape ya, di kita kita paham itu, uh, kita harus menghindari self proclaim. Jadi kadang-kadang kita, oh saya expertise-nya di PHP, tapi itu self proclaim. Nah itu enggak, nilai jualnya belum ada lah. Nah, gimana sih supaya kita punya nilai jual? Kita harus cari external confirmation selama kuliah, atau baru lulus kuliah kita harus cari confirmation. Caranya gimana? Caranya kita ikut-ikut hackathon, kita ikut kompetisi. Saya baru lulus kuliah baru tahu, oh saya tuh satu-satunya orang yang bisa iOS loh. Satu angkatan UIN pada saat itu. Tapi kok orang pada nggak percaya? Ternyata saya belum ada konfirmasi, saya nggak pernah ikut lomba, saya nggak pernah sih, ya hanya self proclaim. Itu menurut pengalaman saya. Saya hanya, kata siapa kamu bisa iOS? Kata saya sama dosen-dosen saya. Lah saya nggak kenal dosen kamu gitu kan, orang kan gitu. Ya udah, berarti ternyata kita harus punya confirmation. Ya udah, akhirnya saya coba ikut lomba. Saya ikut Apple WWDC pada saat itu zamannya. Itu adalah sebuah lomba yang diadain sama Apple. Kalau yang menang nanti terpilih bisa ikut ke California. Ya udah, saya di California itu nanti dia digembleng lagi belajar tentang Apple. Jadi harus pinter dulu, harus jago dulu, bisa bikin sebuah aplikasi yang ditentukan. Kalau lolos baru boleh belajar lebih dalam lagi, advance lagi di sana sama yang bikin aplikasinya, yang bikin softwarenya, sorry, yang bikin bahasa pemrogramannya gitu. Nah di sana saya dapat, ternyata alhamdulillahnya tiga-tiga dapat. Jadi 2015 saya dapat, saya berangkat, saya 2016 gagal, 2017 saya berangkat lagi, 2018 berangkat lagi. Dan saya ketemu ini, yang orang berambut putih ini, itu Craig Federighi ini sekarang Chief of Software Engineer di Apple. Jadi dia yang bikin semua software engineer. Lalu ini saya pada saat itu saya udah menang. Lalu di sana ada kompetisi lagi nih di California. Diadu lagi lah orang-orangnya di hari terakhir. Saya menang lagi, jadi saya diangkat-angkat ini. Ini tahun 2018. Jadi 2015 saya tidak menang. Dan saya yang kompetisi finalnya tidak menang. 2017 tidak menang juga. Tapi 18 alhamdulillah menang. Dan terakhir kali lah. Setelah itu 2019 saya diundang lagi, tapi bukan sebagai attendee, tapi ya sebagai tamu karena pernah menang gitu. Jadi sudah dapat well respect. Jadinya akhirnya karirnya pada saat itu, ya itu 2017-18 tuh karirnya udah mulai mudah lah. Orang-orang sudah mulai, oh orang ini pernah menang ini. Tapi ya nggak harus sesuatu yang kayak internasional ini. Ini mungkin pada saat itu karena kan emerging area ya. Kebetulan saya ada di emerging area, pionir, ya udah, sangat niche banget. Nggak ada orang lain lagi pada saat itu 2015. Mungkin bisa dengan hackathon, lomba-lomba komputer. Kalau teman-teman bisa dapat external confirmation, that's the way you can prove your expertise, atau ya vertical expertise gitu ya. Sorry, kamera saya tadi mati. So yeah, what I learned from my experience working in various company, from startup kecil yang kalian nggak pernah dengar, makanya nggak saya cantumin, lah sampai ke perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal gitu ya, sampai giant company kayak sekarang. Ekspektasi yang pasti beda banget ya. Makin besar company-nya, makin tinggi barnya. Jadi kalau di perusahaan kecil, keuntungannya adalah kita bisa belajar. Kita bisa belajar, salah nggak akan langsung dipecat karena mereka juga perlu resources. Tapi kalau perusahaan besar, kita salah, kita dipecat. Oh, contohnya di Amazon dan Meta itu 10% low performer selalu dipecat-pecatin. Jadi setiap 6 bulan kita di stack rank. Jadi ada curve-nya gitu, stack rank. Yang paling tengah ini biasanya yang paling, maksudnya yang ratingnya paling tinggi, tinggi, tinggi. Lalu di bawah ini ada yang ratingnya rendah-rendah. Nah, ratingnya rendah itu 10% terendah semuanya layoff. Itu di Amazon dan di Meta. Jadi setiap
tahunnya setiap 6 bulan bahkan itu bener-bener kayak harus bersaing, harus bener-bener eh, apa ya, di atas rata-rata lah, biar biar kita bisa keep working in this company gitu. Lalu eh ya kalau di company besar ya itu ya, kita jadi levelnya sama, jadi nggak ada yang kayak tidak, yang kan biasanya kalau itu ada yang agak-agak orang yang susah untuk diajak kerja, atau mungkin yang tidak, kok bisa ya orang sepertinya di hire ya, pasti kan ada di sebuah company nanti teman-teman kalau udah mulai kerja akan merasakan hal itu. Nah, itu kalau di big company biasanya jarang. Misalnya ada pun 6 bulan kemudian orang itu pasti akan pergi karena di kick gitu. Lalu diversity, people from various background. Wah, ini benar-benar hal yang benar-benar saya pelajari, apalagi saya dari UIN ya. UIN itu kan Islam negeri, berarti kan diversity-nya ya cuman Islam, kemudian backgroundnya masing-masing, tapi harus Islam. Maksudnya mayoritas Muslim gitu. Lalu pas saya kerja di Shopee, saya melihat ternyata orang tuh dari background yang berbeda-beda, dari yang eh, negara berbeda, dari yang orientasi politik berbeda, orientasi seks berbeda, ternyata punya pemikiran yang berbeda-beda, dan kita tuh di situ dipaksa untuk acceptance ke teman-teman lain, lalu kita bekerja bersama, dan kita harus bisa membuat produk uh, dari background yang berbeda-beda, tapi punya visi yang sama. Di situ benar-benar skill komunikasi kita, skill politik kita benar-benar dilatih, banyak banget exercise-nya gitu buat teman-teman, terutama dari UIN ya, karena saya juga dari UIN. Jadi benar-benar wah, harus exercise-nya banyak di sini. Growth-nya sangat-sangat besar sebagai alumni UIN. Lalu compensation juga ya, yang pasti lebih besar company-nya, lebih besar juga bayarannya dengan level yang sama gitu ya. Jadi kadang-kadang makanya kalau kita lihat orang ada yang di startup kecil, dia udah kayak saya lead di startup ini, lalu pas pindah ke Tokopedia atau ke TikTok dia jadi balik lagi medium level gitu misalkan. But it's okay karena mereka kan barnya beda ya, bar uh, apa ya, standarnya beda, lebih tinggi. Kemudian juga yang penting kan pay-nya itu kan juga sama gitu. Nah, lead di perusahaan kecil bisa aja lebih kecil bayarannya ketimbang mediocre di perusahaan besar seperti itu. Oh ya, saya juga mau kasih sebuah apa ya, motivasi juga di sini kalau mau tahu, sorry. How software engineer being compensated in big tech. Jadi ada website namanya levels.fyi. Uh, di sini ya, levels.fyi. Jadi kalian teman-teman bisa lihat di sini kan ada Netflix, ada Facebook, ada Amazon, ada Apple. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar tuh mereka terbuka. Jadi nggak kayak di Indonesia yang harus disembunyikan. Mereka terbuka kayak, kalau levelnya ini software engineer di Apple gajinya segini. Lalu senior software engineer di Apple gajinya per tahunnya 338.000. Lalu kalau IC for senior berarti IC5 staff. Sama seperti Netflix ya, ada engineer, ada software engineer, lalu ada staff engineer di Netflix. Seperti itu. Besar ya Netflix juga gitu-gitu ya. Dan ini semua uh, terbuka gitu, ada banyak perusahaan. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan besar yang diimpikan, ini saya dari dulu, dari tahun 2015, 14, pas zaman ada uh, movie namanya Internship, The Internship. Itu teman-teman lagi internship di Google gitu. Itu bagus banget filmnya, itu menginspirasi banget buat punya kerja di perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah itu saya bukain ini terus, aduh kok gajinya bisa besar ya, gimana supaya saya bisa ke sana gitu. Nanti saya kasih tipsnya di akhir. Ini motivasi dulu. Nah ini kalau kita sudah masuk ke perusahaan ya, how to climb the ladder to be leadership. Kan kita nggak mau ya jadi software engineer terus, kita nggak mau jadi mediocre terus, kita mau jadi leadership, mau jadi staff level, staff engineer, atau mau ke manajerial. Misalnya kita udah nggak mau ngoding lagi, mau jadi manajerial. Oke, untuk menjadi leadership sekarang kan tadi kita punya T-shape, sekarang kita mau jadi M-shape. M-shape tuh uh, ini ya, istilah aja ya. M itu kan lebih dari satu. Jadi M-shape itu kayak kita punya deep vertical area, deep understanding yang lebih dari satu. Jadi kayak saya tadi punya satu iOS, tapi kalau saya mau jadi leadership saya harus punya expertise lainnya nih. Kalau enggak, ya nggak mungkin
Karena apa yang nilai jualnya? Karena kan leadership itu kan pasti pay-nya kompensasinya lebih tinggi, eh, beban ke perusahaan juga lebih tinggi. Jadi kita harus punya value buat perusahaan gitu. Jadi kita mikirnya udah bisnis, nggak cuman kayak our mental health gitu-gitu enggak. Tapi kita harus benar-benar mikir eh, value apa yang bisa kita kasih ke organisasi yang kita kita jalani pada saat ini gitu. Ya itu M-shape, kita harus punya expertise lainnya gitu. Contohnya ya, contohnya tuh nggak cuman kayak saya jago di iOS lalu saya juga mau belajar Android Tap- tapi saya ya udah cuman bisa aja iOS lalu Android tapi gak ada koneksinya. Nah, itu juga salah. Kita harus expertise itu kita harus punya connectionnya antara satu dan yang lainnya. Makanya dia sebutannya M-shape bukan multiple I-shape gitu. Jadi semua harus terkoneksi. Jadi multiple expertise untuk build something gitu. Nanti saya ceritain lagi deh. Nih, saya kasih contoh dulu. Eh, untuk leadership role yang umum ya pada saat ini tuh banyak orang yang punya ilmu tuh di AI lalu dan di product design. Lalu mereka bisa bikin sebuah feature yang mengutilisasi AI dan itu disukai masyarakat, gitu, disukai consumer. Contohnya ChatGPT. Oh, ternyata AI itu bisa dipakai kayak orang tuh suka ya ngetik dengan AI gitu. Berkomunikasi dengan ketikan, dengan chat tuh suka. Lalu ada juga yang AI menggunakan yang itu smart glasses yang tadi saya contohkan. Ternyata pakai kacamata enak juga ya ngomong kayak, "Hey, kalau saya contoh kayak, hey Meta, how's the weather today?" Oh ya hujan. Hai Meta, do I need the umbrella? Something like that. Jadi Em, itu jadi kita bisa desain produk dan juga kita juga bisa bikin AI. Jadi dia sendiri bisa bikin produk, bisa bikin something yang dijual. Lalu bisa ROI dari gaji yang dibayar oleh company, company bisa ROI dengan produk yang bisa penetrate to the market gitu. Lalu cloud dan security. Jadi nggak cuma security doang ya. Jadi cloud juga. Jadi dia jago di cloud dan juga jago di security. Itu jaminannya adalah VP of Infrastructure atau kayak Staff Software Engineer Infrastructure gitu. Jadi benar-benar kayak the whole infrastructure. Tapi ya itu nggak cuma manage orang, tapi dia juga harus punya expertise-nya gitu untuk climb the leader, climb the apa, naik tangga ya, tangga karir. Data science and business strategy. Jadi nggak cuman jago di data science tapi juga tahu business strategy. Maksudnya apa? Ketika kita bikin decision, kita tahu oke, kalau kita decision ini cost yang dikeluarkan oleh company berapa, lalu ROI potensialnya berapa, something like that. Dan keputusannya benar ya, nggak cuman kayak itu, nggak cuman kayak apa ngomong aja, tapi benar-benar sudah pernah terbukti dan beberapa kali mungkin dari 8 dari 10 keputusannya positif dan itu benar-benar oke, it's confirmed you have an M shape in data science and business strategy. Nah ini contoh saya sendiri, saya expert di Apple development dari awal. Lalu berjalannya waktu saya di hire di Meta di London, saya berusaha untuk memahami NLU, saya belajar NLU Natural Language Understanding part of ML, machine learning dan microcomputing. Di sini saya benar-benar menyukai operating system. Jadi di sini yang saya bilang kenapa saya kudos ke Pak Zul karena Pak Zul mengintroduce saya ke ke operating system. Saya ingat banget saya dapat A. Nilainya perfect perfect lah pokoknya pada saat itu. Saya duduk paling depan karena menarik banget itu. Walaupun pada saat itu basic, tapi saya benar-benar kayak oke, saya harus belajar nih. Akhirnya saya sekarang expert di microcomputing. Saya punya expertise di operating system. Jadi kacamata Meta ini operating systemnya itu yang bikin saya di Ray-Ban glasses. Sekarang ada Oakley juga, Oakley Meta. Itu operating systemnya saya, team leadnya saya gitu. Nah ya, oh ya ini promo sedikit ya. Ini Oakley Meta, Ray-Ban Meta. Kita baru launching di Asia itu baru India. Mungkin beberapa influencer di Indonesia udah banyak yang pakai ya. Tapi setahu saya belum official Indonesia. Kita pribadi hiring banyak orang Indonesia di sini sebagai QA untuk AI-nya supaya bisa bahasa Indonesianya tuh nggak salah gitu, nggak halusinasi kan kalau dia itu suka halusinasi kalau dia nggak tahu bahasanya. Uh, so yeah, what if our initial career was not as smooth as butter? Maksudnya kayak nggak seindah yang saya ceritain. Ya sebenarnya karir saya tidak seindah yang saya ceritakan karena saya tidak pernah, saya kerja di Bukalapak itu tahun 2017. Jadi
Jadi selama 3 tahun saya benar-benar kerja di startup kecil yang unacknowledgeable, yang bahkan mungkin sekarang udah bangkrut ya perusahaannya, saya nggak pernah ketemu lagi. So ya, ini ya tips dari saya. Keep learning, follow trend, standar ya. Semua orang pasti akan bilang hal yang sama. But the second one is build, don't just study. Jadi ketika kita learning something, kita study something, kita build, apply what you learn, contribute, because you need external confirmation. So for example, if you contribute to open source, kayak misalnya ada open source. Oh sekarang kan Meta, LLM ada open source. Kalau kalian suka AI, ya udah kalian contribute ke Meta. Atau bahkan kalau kalian suka Open AI, nggak suka Meta, atau mungkin DeepSeek ya, DeepSeek dari China itu juga open source. Kalian bisa contribute. Kan nama kalian ada di situ. Oh, ini contribute, GitHub-nya apa namanya? Eh, uh, oh, namanya misalkan saya ambil aja ya dari nama yang saya lihat di sini. Misalnya Sidik. Sidik di sini ya. Ternyata Sidik contribute ke DeepSeek. Oh, ternyata kontribusinya bagus juga. Nah, itu kan di CV kalian bisa bilang, oh ini saya contribute di DeepSeek, saya memperbaiki ABC, saya enhance ABC di DeepSeek. Jadi kalian saya di AI. Nah, itu udah punya external confirmation. Karena apa? Menjadi contributor itu susah. Ketika kita contribute something kan kita perlu approval dari main contributornya. Jadi ketika kita bikin code, kita ganti-ganti codingan, kita bikin pull request, kan mereka akan banyak komen tuh dari seluruh orang dunia yang melihat yang aktif di open source itu kan. Di situ kan kita belajar komunikasi, belajar mempertahankan pendapat kita, seperti itulah contohnya. Uh, itu salah satunya. But in Indonesia there are a lot of opportunity kayak hackathon. Pada zaman itu kenapa saya ambil Apple WWDC? Karena di Indonesia 2014 nggak ada hackathon, jarang banget. Mungkin ada tapi kampus-kampus yang bahkan UIN nggak ada loh pada saat itu. 2013-14 tuh nggak ada. Yang ada tuh kayak ITB, kayak UI, tapi itu inklusif sekali, tidak inklusif gitu. Saya nggak bisa join, kayaknya nggak punya temen dari kampus tersebut gitu. Jadi ya udah saya cuma bisa cari di Google. Oh ada di internasional, ya udahlah. Nggak tahu lah, mungkin Indonesia negara yang tidak direcognize. Ternyata nggak peduli mereka. Mereka sangat inklusif. Yang penting adalah you can do it, then you are able to do it. So yeah, you're one of them gitu. Kalau di Western culture. And then terus master in fundamental. Jadi nggak cuman belajar framework, tapi harus tahu fundamental, algoritma, sistem desain. Algoritma sih penting banget sih ya. Kalau sebagai seorang coder, tapi sebagai di bidang lain saya kurang tahu. Tapi kalau sebagai yang suka coding, algoritma itu penting banget. Uh, Lalu network, join community, attend meetup, conferences, kan gratis ya. Tapi di community itu walaupun mungkin in general nggak penting bahasannya kalau di grup, tapi ketika meet up, ketika apapun, ketika kita butuh kerjaan tuh banyak aja, ada aja gitu. Dan di situ confirmationnya sangat-sangat besar karena ketika kita kayak bikin something lalu kita promo, hey I built this and terus kita promoin atau kita announce ke community, hey would anyone see my creation or my app, would anyone download my app, terus kayak orang-orang oh ya keren banget appnya gitu, pasti mereka akan lebih apa ya, sense of belonging lebih tinggi sesama community. Lalu use AI as a partner kalau zaman sekarang ya. Jadi jangan menganggap AI itu replacement, tapi sebagai partner. Belajar AI, cari AI yang murah, subscribe, lalu belajarlah gunakan AI seintens mungkin untuk speed up your work gitu. Jadi kayak contohnya banyak banget ya kalau kalau di kalau di saya software engineer, contohnya kayak oke, saya mau build something, tapi saya nggak bilang, hey AI bikin saya landing page of something, nggak. Tapi kayak saya bikin code-nya, lalu kita tanya ke AI, hey ini kok bisa seperti ini ya, lalu AI-nya akan membantu kita sebagai partner. Jadi kita juga gain knowledge, nggak cuman nyuruh-nyuruh doang. Again, technical is more important than people manager in this era, because people start to realize builder is more important than admin, kayak gitu. Lalu stepping stone, don't stay in the comfort zone. Ketika kalian sudah ada di sebuah company, kalian thrive in this company, kalian grind, kalian climb the ladder on this company,
tapi kalian juga jangan kayak oke, udahlah aku ada di company ini udah cukup. Enggak, kalian harus punya mimpi, kalian harus punya target of your dream company. Jadi kalian harus uh, apa ya, harus ketika kalian sudah mencapai titik maksimal di company tersebut, kalian harus langsung oke, kita harus belajar hal lain supaya yang dibutuhkan oleh company yang saya impikan. Oh, tapi mimpinya stepping stone ya, nggak bisa kayak dari random startup tiba-tiba bermimpi untuk kerja di Google, kayaknya agak susah. Eh, Kecuali kalian mau S2 dulu di kampus-kampus yang hebat gitu di Amerika gitu. Tapi itu kan jalur privilege. Kalau jalur yang standar, saya saranin stepping stone dari perusahaan kecil lalu ke perusahaan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Memang akan lebih susah di this area atau zaman sekarang, tapi try to find the emerging area karena ya itu smartphone lagi expiring sekarang. Um, ini saya ini foto-foto zaman dulu aja. Ini saya di startup kecil yang masih di rumah. Dulu saya pernah juga ikut di Nusantara Beta punyanya Kak Sidik. Tapi ya pada saat itu ya saya gagal ya karena gak punya ilmu apa-apa. Jadi nggak berkontribusi apapun pada saat itu. Cuman ya ini di startup-startup kecil, lalu startup yang lebih glowing dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan kayak lesu sekali, lalu ini mulai kerja di Bukalapak, eh, Deloitte di Singapura, em, dan Shopee Singapura pada saat itu lagi pandemi. Jadi pakai masker dan nggak banyak teman-teman yang datang. Lalu ini di Meta, di Meta diverse sekali ya. Ada yang dari East Asian, ada yang orang dari West Asian, dari European, American, dan banyak banget. Uh, dan ini di Hackerway, headquarter Meta. Uh, ya, terima kasih. Segitu aja dari saya. Uh, Kalau ada pertanyaan atau mungkin acara berikutnya, saya kembalikan ke moderator Bapak Zul. Wow, terima kasih untuk Aziz Prasetyotomo. Luar biasa. Sebenarnya ini sangat sekali apa ya, menjadi motivasi bagi adik di kelas kamu. Luar biasa ini. Ya ini mahal ini. Informasi yang diberikan ini mahal sekali ini. Ya, semoga apa mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah, ayo termotivasi dengan baik ya. Udah kecemplung. Kalian udah kecemplung, ayo silakan. Jangan mau kecemplung tenggelam jauh-jauh ke dalam. Ya, maju ke permukaan. Ya, naik ke permukaan. Ayo, Betul. ya, betul kata Aziz ya. Jangan tenggelam aja begitu. Wah, luar biasa ini. Ya, Ya, tapi saya ingatkan satu itu. Bahaya itu kacamata tuh ya. betul. Ya, Kalau dipakai ujian, wow, 100 semua itu nilainya repot tuh ya. iya, iya. Ini jadi dosen-dosen juga harus ini nih, harus kecap sama teknologi nih, hati-hati. Iya, Dilihat betul kacamatanya. banget. Benar-benar. Berarti Emang dari harus pihak diuji Aziz coba dari dulu dulu kayak ini. gitu ya. Oke, kita buka saja sesi tanya jawab. Wah, ini harusnya menarik nih, banyak yang bertanya harusnya. Silakan. Makanya Kukuro nanti berikan dulu kepada Mau raise hand atau tulis di chat silakan. Mau gimana panitia? Apa langsung aja dia bertanya? Ya langsung aja Pak Yusuf. Langsung aja, silakan. Ilham. Halo. Silakan. Ada yang mau bertanya? Muhammad Ilham. Silakan Muhammad Ilham. Silakan langsung aja Muhammad Ilham. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini maaf saya eh, agak gelap lagi di perpus. Ya, Iya, sebelumnya terima kasih buat Bang Aziz atas segala informasinya, daging banget. Nah, jadi yang pengen saya tanya itu kan dari tadi kan Bang Aziz tuh banyak ngebahas tentang emerging area ya. Jadi hal-hal yang baru gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan dari Bang Aziz sendiri,
ada tips nggak sih Bang? Ada tips nggak sih misalnya buat apa ya, gimana thinking proses biar kita nemuin si emerging area tadi? Iya, iya. Bagus banget nih Silakan pertanyaannya. Aziz. Saya tidak pernah terpikir akan ditanya hal ini, sejujurnya. Tapi ini bagus banget. Ya, gimana ya caranya ya? Pertama memang emerging area itu kita harus lihat dari, kalau belajar dari pengalaman saya dulu. Kenapa sih saya waktu itu ambil Apple? Karena pada saat itu saya nonton beberapa eh, saya nonton beberapa tech movie sama series. Jadi dulu ada series namanya Silicon Valley. eh Silicon Valley itu tentang orang-orang bikin startup di Silicon Valley, dan mereka tuh kayak mengidolakan Steve Jobs gitu. Lalu ada internship movie di Google, dan dia juga sangat-sangat membicarakan iPhone gitu. Tapi di saat itu Indonesia tidak pernah membicarakan hal tersebut gitu. Jadi memang tidak apa ya, nggak sampai Indonesia lah jokesnya, lawakannya tuh nggak sampai Indonesia, tapi di film-film itu tuh selalu disebut, selalu di mention gitu. Dan pada saat itu ya udah, saya biar keren aja nggak sih, lebih biar futuristik aja, saya mau coba itu gitu. Jadi pada saat itu seperti itu sejarahnya. Cuma untuk saat sekarang ya, karena itu kan sejarah sudah terulang 2 atau 3 kali dari zaman komputer raksasa, komputer personal PC yang kita lihat buat main game gitu, sampai ke laptop, sampai ke smartphone. Karena berulang, jadi itu orang-orang sudah punya patternnya gitu. Nah sekarang memang lebih sulit karena semua company berlomba-lomba untuk uh, mencari emerging area itu. Uh, Mencari apa teknologi berikutnya gitu, interface berikutnya setelah smartphone. Karena patternnya selalu sama, 8 sampai 15 tahun, 8 sampai 15 tahun, selalu sama. Eh, Kalau saya lihat dari beberapa yang yang ada ya, beberapa company yang sedang dibuat, itu sekarang trennya ke wearable. Wearable itu adalah eh, sesuatu yang kita pakai. Coba lihat Apple bikin computer vision, namanya Vision Pro. Eh, itu juga microcomputer. Terus Meta bikin smart glasses. Google bikin smart glasses juga kan. Coba kalian nonton Google I/O yang tahun ini deh, beberapa bulan lalu. Itu Google bikin smart glasses yang ada layarnya di kacamatanya. Jadi lebih canggih lagi. Jadi kayak sekarang Google Maps ada di kacamata kita gitu. Itu kan berarti, oh mungkin in general trennya orang bukan something yang kita taruh di kantong lagi, bukan something yang kita harus ketik-ketik lagi. Tapi udah something yang kita pakai gitu, di wear. Ada yang smart, apa, ditaruh di tangan, smartwatch, dan itu pun masih perlu handphone kan. Tapi uh, OpenAI sedang buat uh, apa namanya, sebuah teknologi yang cuman ditaruh di sini, kayak dipin aja di sini, di baju, untuk kayak kita langsung komunikasi langsung lewat suara. Jadi kayaknya sih what next is a wearable gitu. Berarti kita harus belajar apa? Microcomputing, Bluetooth misalkan. Kalau mau yang di area tersebut. Tapi ingat itu hanya area foundationnya. Microcomputing, operating system, AI dan Bluetooth teknologi, atau wireless teknologi. Mungkin next time udah nggak pakai Bluetooth lagi, karena kan kita gimana coba kalau device kecil untuk connect ke internet gimana kan? Pada saat itu masih butuh handphone kan untuk SIM cardnya, untuk jaringannya. Mungkin berikutnya akan ada teknologi lainnya yang akan mengakomodir itu. Jadi eh, intinya adalah kita tahu dulu secara garis besar apa nih yang akan menggantikan si smartphone ini, kan kita pasti tahu lah kisi-kisinya. Dan emerging area itu kalau kita bisa belajar foundationnya kayak yang tadi saya bilang, AI, microcomputing, operating system, sama wireless networking, ya itu bagus. Tapi kalau nggak bisa kan itu semua ada expertise lain yang dibutuhkan. Kayak contohnya desainer, gimana sih ngedesain UI di kacamata, ngedesain UI di Vision Pro-nya Apple gitu. Jadi nggak harus melulu foundationnya, karena itu bener-bener core banget, kayak harus dedikasi harus tinggi banget, karena itu saingannya pasti banyak kalau untuk mau masuk foundation. Tapi yang penting kita tahu apa emergingnya, lalu kita pelajari bagian mana yang mau kita uh,
dalami gitu dari si uh, emerging area yang kira-kira atau yang kita pikir akan menjadi teknologi selanjutnya di tahun 2025 dan seterusnya gitu. Oke, berarti Semoga kita menjawab ya. harus bikin T-shape lagi ya dari emerging area tadi. Oh ya, betul-betul emerging area itu hanya kayak topik aja. T-shape itu lebih ke teknikal, sangat deep, kayak sangat kecil areanya. Kayak pada saat kan smartphone itu kan salah satu emerging area tahun 2010 kan. Tapi saya expertise-nya bukan di smartphone, expertise saya di iOS. Hanya satu kan, banyak pada saat itu ada Windows Phone, ada Android, ada iOS gitu. Jadi nggak perlu tahu segalanya gitu. Ya kita tahu aja kayak tadi ya, kita tahu melebar sedikit, kita tahu emerging area-nya, tapi kita hanya butuh satu aja gitu. Begitu. Baik, makasih banyak ya Bang. Ya, Oke, sama-sama. wah, luar biasa juga pertanyaannya ya. Masuk lagi yang antri berikutnya ada Faza Bil Amri. Silakan Faza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatannya. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ini banyak banget dosen-dosen yang pernah ngajarin saya dulu. Saya SI, alumni SI 2019. Dan juga terima kasih juga kepada Mas Aziz tadi yang sudah memberikan materinya, Masya Allah. Begitu menginspirasi. Saya saat ini sebagai software engineer juga di MRT Jakarta. Oh, Izin bertanya Keren. mengenai materinya. Itu bagaimana biar sebagai software engineer itu bisa bersaing di dunia global. Tentunya saya pernah beberapa kali itu ngambil job di luar di Upwork, itu selalu kalah sama orang India ininya. Dari teknik soft skill Inggrisnya sama technical mereka lebih unggul mungkin di sebagian gitu. Dan ya tentu software engineer di sini kan bisa banyak juga ya dalam artian bisa pakai AI dan seterusnya biar bisa eh, bersaing di dunia global gitu aja. Terima kasih atas Um, wah, ini um, kakak manggil kakak nih kalau gitu nih. Ayo, Aziz. ya ya, salam alumni juga. Jadi ini pertanyaan bagus sih, tentang bagaimana caranya bersaing di global, for specific as a software engineer. Ya, dan tadi kan Faza bilang kalau kalah di Upwork selalu kalah dengan orang-orang dari Ya. negara lain gitu, terutama India. Sebenarnya gini ya, kalau saya bicara tentang India itu sebenarnya India itu punya program yang bagus dari pemerintahnya. Ini saya bisa tahu karena setelah saya jadi staff itu, setelah jadi staff level tuh saya bisa tahu banyak politikal karena kan saya uh, lebih kayak ke, saya tuh udah high level kayak overseas something yang gimana supaya bisnis itu ROI, gimana di negara tersebut bisa ROI segala macam lah, sangat bisnis. Jadi saya tahu kalau di India itu kenapa dia bisa hebat karena dia ada ada law di negaranya. Setiap warga negara India yang ke luar negeri lalu dia ganti citizenship ke luar negeri, karena di India nggak bisa dual citizenship. Jadi ganti citizenship, dia di grant visa seumur hidup. Jadi walaupun dia udah surrender citizenship India mereka, mereka jadi citizenship US atau mereka jadi citizenship UK, mereka langsung otomatis dapat visa seumur hidup untuk datang ke India, dan mereka di welcome untuk apa menjadi kayak uh, dosen tamu atau mengajar di India itu di welcome, karena itu kan termasuknya bekerja ya kalau di negara, dan itu nggak boleh kalau di negara, kalau kita di luar negeri terus bekerja di negara yang kita harus harus apply visa dulu lah, intinya seperti itu. Nah kalau di India nggak, pokoknya untuk keperluan edukasi tuh semuanya udah seumur hidup. Nah jadi situ makanya orang India tuh banyak yang terinspirasi oleh orang-orang yang udah duluan ke luar negeri, jadi citizenship luar negeri, hidupnya sudah lebih baik. Karena negara maju dan negara berkembang pasti beda lah ya, nggak hanya Indonesia, India pun seperti itu. Tapi hal tersebut memotivasi orang India supaya oh ternyata belajar begini loh cara belajarnya, oh begini loh teknologinya, dan mereka benar-benar eh, apa
eh, berbagi gitu loh, balik lagi ke Indonesia, ke Indianya tuh mudah gitu. Jadi nggak langsung benar-benar yang kayak oke sudah surrender. Kalau kita kan di Indonesia nggak ada law seperti itu kan. Jadi kalau kita udah pindah citizenship, kita surrender Indonesia, ya udah kita nggak bisa balik Indonesia. Bahkan hanya untuk berbagi, menginspirasi orang aja nggak bisa karena kita bisanya online gitu. Nah itu sangat menghambat orang-orang eh, apa ya, yang nasionalis untuk pulang ke Indonesia atau kayak bahkan mereka nggak mau surrender Indonesia karena masih punya keluarga di Indonesia contohnya seperti itu. Tapi kan jadinya menghambat karir mereka di luar negeri karena beberapa jabatan yang tinggi dia mengharuskan dia menjadi seorang citizen contohnya seperti itu. Jabatan-jabatan strategis lah gitu. Dan itu contoh ya. Oh ya, sorry kameranya. Eh, ya, dan mungkin aku lanjut ya sambil nyalain kamera. Lalu untuk uh, global trend. Nah, jadi udah regardless ya untuk India harusnya solve. Uh, jadi pasti mereka akan sangat-sangat lebih termotivasi daripada kita. It's period. But then how we compete with in the global. So first ini ini penting banget. Experience as in working with someone overseas gitu. Jadi kita walaupun nggak punya kesempatan bekerja sama orang, aku dulu belajarnya adalah contribute di open source gitu. Jadi ada open source, coba uh, nanya-nanya di open source. Pada zaman dulu ada Stack Overflow, jadi coba bikin akun di sana, kita tanya-tanya, lalu kita berkomunikasi, kita ikut Discord-nya. Kemudian ada orang yang kayak kita bikin ini yuk A B C, ikut-ikut gitu. Terus akhirnya kita punya pengalaman kan kerja sama orang. Kita terus nanti kalau meeting kan seperti ini nih. Tapi biasanya kameranya off. Jadi kan gitu kita bicara kan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa yang global lah. Dan di situ tuh kita belajar banyak banget. Aku dulu juga kan nggak yang langsung tiba-tiba ke California gitu. Dan dulu kan juga perlu bahasa Inggris, perlu pitching juga kan. Nah itu belajarnya dari situ. Jadi dari komunitas, dari open source tuh belajar sama orang-orang yang kita nggak kenal, strangers. Pokoknya kita ngomong ngomong tuh belajar di situ. Dari yang awalnya cuman ketikan chatting dengan bahasa Inggris akhirnya kita belajar banyak. Dan akhirnya kita tahu teknologi term-term karena sebenarnya yang bikin bikin sulit itu termnya kan, kayak eh, kayak di Indonesia mungkin bilangnya apa ya, eh, proses pengembangan sistem misalnya. Tapi kalau di in the global area kan pasti ngomongnya hal lain gitu, misalnya apa ya, like us, kita bilangnya ini AI, ini kecerdasan buatan apa, tapi kalau di luar negeri ada yang bilang NLU NLP. Lalu banyak banyak istilah-istilah yang kayak bagi kita tuh biasa, tapi kalau kita kembali kalau saya punya time machine balik ke masa lalu, I didn't even know what is this gitu. Jadi uh, memang harus experience sendiri gitu dengan orang-orang itu gitu. Itu yang pertama ya. Dan yang terakhir yang paling ultimate itu shortcutnya adalah algoritma. Jadi semua company besar luar itu tesnya yang nomor satu itu pasti algorithm and data structure. Jadi kalau kita bisa algoritma dan data structure, kita bisa punya pokoknya teman-teman belajar HackerRank deh, hackerrank.com. Itu buat belajar algoritma. Dan ada kompetisinya juga setiap minggu. Itu benar-benar dipakai untuk interview banget di perusahaan luar. Saya dulu juga belajar di HackerRank, terus saya apply Shopee, tesnya juga HackerRank style, benar-benar competitive programming. Pada saat itu, bahkan waktu masuk Meta, competitive programming banget. Saya tesnya dynamic programming dengan waktu 30 menit. Itu benar-benar susah banget. Tapi ya itu waktu itu belajarnya 3 bulan sendiri sebelum interview gitu. Jadi itu shortcutnya, itu ultimate banget algoritma gitu. Semoga Gimana, menjawab Faza? Fazal. Terjawab Pak Terjawab. Zul, Mas Aziz. Alhamdulillah, Faza. Banyak Berikutnya masih ada lagi ini. Ahmad Farisi. Wah, ini juga nih satu lagi nih. Ayo silakan Ahmad Farisi. Izin ya Pak Zul, mungkin saya ini di sini Ya. penyusup nih. Dan ini menarik ya, saya juga belum kenal dengan Mas Ajis. Mas Ajis, jadi satu saja yang mau saya tanyakan adalah
Mas Adis kan sekarang sedang melanjutkan sekolah di Harvard untuk AI. Dan mungkin Iya. pertanyaan saya lebih ke ini aja sih. Selama ini kan secara regulasi belum diatur terkait dengan penggunaan AI ya. Nah, apakah di Meta sendiri misalkan ada isu terkait dengan regulasi untuk pengembangan AI atau mungkin di Harvard juga ada concern terkait dengan regulasi tersebut ya? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, Pak Ahmad, terima kasih. Baik, ini pertanyaannya menarik. Ini berkaitan dengan compliance and privacy and compliance. Ya, jadi ada privacy and compliance sekarang itu untuk AI itu ada dua. Uh, saya lupa nama standarnya, tapi yang jelas adalah Europe dan Amerika. Kalau Amerika itu nggak perlu consent. Jadi AI siapapun yang pakai AI itu udah automatic consent adalah ya collect data, terus datanya semua collect. Jadi benar-benar nggak ada consent. Dan uh, government should have access in US to whatever uh, conversation that you have in AI. Itu secara garis besar dari compliance-nya di US. Lalu ada standar lagi di uh, Eropa. Untuk Eropa itu benar-benar privacy. Jadi no one have access to whatever conversation of people in AI, even government. Jadi government nggak punya akses juga ke AI itu. Nah itu di Eropa karena mereka intinya mereka menghargai privacy lah seperti itu. Uh, dan itu kita bahas segala macam itu untuk kayak compliance privacy dari semua standar. Saat ini ada dua ya standarnya. Mungkin nanti saya bisa cariin standar untuk AI itu. Pokoknya ada dua dan itu yang untuk dunia dan setiap negara itu tinggal mau adopt yang style yang A atau yang B gitu. Tapi most of the time uh, European tuh kayak lebih kayak user tuh lebih suka gitu karena kayak oh privacy dan sebagainya. Tapi untuk company jadi lebih sulit karena kan kita nggak bisa akses ke data jadi nggak bisa retrain the AI gitu. Jadi AI-nya nggak canggih-canggih makanya OpenAI atau Meta AI di Europe tuh biasanya lebih bodoh daripada yang di US gitu karena regulasi seperti itu. Tapi sebenarnya yang lebih ditakutkan lagi dari AI itu adalah dumb information. Jadi uh, saya harus cari dulu namanya siapa ya Sam jadi nggak usah deh jadi principal engineer di OpenAI bersama Sam Altman pernah bikin acara saya ada hadir di acara tersebut dia bilang gini saat ini di internet semua informasinya itu sudah mulai dibuat oleh AI jadi orang-orang itu punya informasi mereka minta bantuan AI untuk dikompal. Nah, itu kan akan terus berjalan bertahun-tahun dari sekarang. Nanti suatu saat kita akan ada di titik jenuh di mana semua informasi adalah AI generated dan tidak ada informasi baru yang bisa dipakai untuk retrain the AI. Jadi kita akan mencapai sebuah general intelligence AGI, artificial general intelligence, di mana AI akan punya kemampuan yang sama karena tidak ada informasi baru. Jadi ada titik jenuh seperti itu. Nah, di situ yang sedang diregulasi oleh pemerintah. Outcome-nya bagaimana? Compliance-nya belum ada solusinya sampai sekarang. Karena itu lagi-lagi ya uh, di emerging area itu selalu reaktif. Jadi nggak ada yang prevention. Kayak zaman dulu kan ada uh, apa ya? Ada internet. Kemudian ternyata internet bisa akses barang-barang ilegal, lalu reaktif. Jadi setiap compliance di tech itu selalu reaktif. Jadi nggak pernah ada, oke ada internet, oke kita regulasi dulu. Tidak boleh jual barang-barang berbahaya, tidak boleh uh, video asusila segala macam kan mereka nggak terpikir bisa hal seperti itu pada saat internet ditemukan. Jadi memang semuanya reaktif Pak Ahmad. Jadi sulit sekali. Dan itu ada dua biasanya ada itu seperti kayak standar gitu loh kayak seperti standar di audit jadi ada standar
European Union punya dan US punya. Jadi mereka yang selalu kayak actively looking for something broken, actively looking for defect, and then fixing the regulation out of it gitu. Based on the reactive uh, response. Begitu Pak Ahmad. Semoga menjawab, tapi emang tidak menjawab ya. Sulit sekali memang untuk teknologi untuk meregulasi teknologi di sini. Terima kasih, karena saya lihat nanti itu bisa diimplementasi oleh itu jadi ke depannya terkait dengan regulasi atau terkait dengan legal ya, hukum terkait dengan cyber ataupun teknologi sendiri. Betul, betul. Oh, paling saya bisa sharing satu regulasi yang cukup umum digunakan. Beberapa negara atau kayak mayoritas negara untuk hal-hal seperti sensitif seperti pemerintahan, seperti banking, itu tidak ada yang menggunakan AI services remotely. Jadi setiap AI harus di-download dan di-deploy di local server mereka. Jadi tidak bisa kayak misalkan kita subscribe ke OpenAI, lalu OpenAI Cloud, jadi cloudnya OpenAI, lalu kita hanya membuat agent aja out of those remote OpenAI. Nah itu biasanya setiap negara itu yang sudah adopt AI itu biasanya semuanya nggak boleh seperti itu karena datanya kan keluar, data sensitif negaranya keluar dan data banking keluar, nggak boleh. Biasanya untuk hal seperti itu mereka beli license-nya lalu di deploy di server mereka dan di training pakai agent AI-nya sendiri locally, jadi datanya nggak keluar. Itu yang standar practice terkait security dan regulasi yang ada, tapi ya who knows. Oke, Oke, gimana Pak? terima kasih. Jawab ya. Ya, oke. Sayang karena nggak lama lagi kita udah masuk waktu zuhur. Ya, sebenarnya menarik sekali. Luar biasa ini kita dapat suatu narasumber yang mau berbagi dari hal sekecil-kecil dari awal sampai akhir. Nah, itu diharapkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang aktif sekarang, ya saya udah bilang, kalau sudah telanjur nyemplung, ayo muncul di permukaan. Ya, kalian udah enak sekarang. Ya, sudah pakai alat-alat yang luar biasa. Ya, ayo manfaatkan alat itu. Sekali lagi, coding, coding, coding. Gitu Pak Aziz ya. Betul, betul. Ayo Technical kita coding. coding. SI itu coding juga, jangan SI yang lain. Ya, coding, coding, coding. Ya, baik itu saya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, Aziz. Terima kasih Pak. Pak Terima Zul, kasih telah memberi sebentar. kesempatan. Bisa ke kampus ya. Pak Zul, Amin. sebentar. Iya Bu Bay. Saya mau ngomong sebentar sama Aziz. Aziz masih ingat saya enggak? Bu Mei. Dibuka dulu kameranya. Coba saya Ingat ya? saya kayaknya ingat Bu Mei sistem akuntansi. Bukan. Bukan itu Bu Kuro itu. Terima kasih. Cuma Bu saya Nuraini ingat kalau sistem akuntansi. Aziz ini orangnya Saya lupa berarti. dari dulu itu orangnya impiannya tinggi banget. Jadi dia itu dulu bertiga dan dia menamakan kelompok mereka apa, Aziz? Google apa ya? Oh, Google. Iya. Ya Dengan kan, Jilan. bener nggak? Iya, betul. Tapi Sampai salut sekarang. saya. Sampai sekarang. Sama teman yang dua tuh masih ada? Masih sering Masih. kontak-kontakan? Iya, dengan mereka aja. Alhamdulillah Selamat masih. ya, Jis. Akhirnya cita-citamu tercapai. Wah, bangga saya. Alhamdulillah. sama Jis. Semoga tambah Aduh. sukses ya. Terima Sukses kasih Bu dunia Mei. akhirat. Luar biasa Oke, Bu gitu Bay aja, daya Pak Zul. ingat tuh ya. Aziz juga Alhamdulillah. soalnya ingat Bu, ada Mei, ada Juni, ada Juli sore Bu ya. Aziz Saya kalau nggak ingat. salah dulu itu ya yang apa kamu Kameranya yang dipasang dong Bu Mei. Bu Elsi juga, Bu Elsi. Iya Ayo. tuh kameranya nggak ini ada. ya. Bu Elsi. Gimana mau kenal? Jilbab dulu, sebentar. Saya tuh ingat mukanya loh. Nah, ingat Bu Mei itu berapa? Sebentar, Sis. Pasang Kamu dong ingat nggak, mukanya. Jis? Ini dia. Buka Bu Mei kameranya. pasang mukanya kameranya. Ini dia. Bu Elsi Kita juga jadi- tuh. Nah, tunggu. Aziz inget nggak sama Bu Elsi? Tunggu ya. Ayo Ingat ingat-ingat lah. semua. Ya ingat. Waktu itu suka Ingat. cerita-cerita. Bener nggak nih? Bu Elsi tuh ingetnya kamu dulu suka Suka, cerita-cerita kamu ngoding apa
ngoprek iOS gitu. Iya, iya. Terus Iya, iya. pokoknya heboh banget deh waktu itu. Berarti Ya, ingat-ingat sebentar ya. saya Aduh. ingat, saya ingat. Ya, Ya ya. ingat lah. Masa Halo Bu Mei, saya ingat Nice. sekarang. itu Halo Bu pakai Mei, kacamata saya... yang baru tadi ya Bu Mei? Ingat Itu gak? kacamata. Oh Iya, enggak. Halo, Oke. karena Welsi. dosennya Belum udah ya, Ingat, belum nggak ya. ingat, kuat, ingat. jadi pakai kacamata, Iya. Jis. Dulu sih belum Ini nih. pakai. Oh Saya iya, sekarang pakai iya. kacamata buatan saya Oh ya. iya. Ah, Weh. itu Terus dia. kelihatannya gimana itu Aziz? Nah, ini Apa bisa yang nggak ya kamu sesi tampak tanya gini? jawabnya ditutup gitu ya, Mas ya? Jadi bisa kelihatan semua gitu, Mas. Siapa nih, panitia? Oh iya, share Tutup. screen-nya ditutup. Mas Ezrinya ditutup, Mas. Jadi biar kelihatan semua. Enggak Oke, ya? oke, saya udah ditegur sama panitia ini. Nge-lag gitu. Udah mau waktu zuhur, acara masih panjang. Baik. Ya di-share dulu Saya sebagai moderator, sertifikatnya. mau kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kembalikan ke siapa tadi pembicaranya ya, silakan. Ya Fajar. Fajar, ya, Fajar silakan Fajar. Baik, baik, terima kasih Pak Zul selaku moderator yang sangat luar biasa. Oh, dan juga materi kita, narasumber kita yang utama yaitu Pak Aziz. Saya ya, Bang Aziz ya. Terima kasih. Insyaallah mungkin teman-teman dari mahasiswa yang setelah hadir bisa menyusul Bang Aziz, bisa selalu menggapai impiannya masing-masing. Nah, kita masuk ke sesi yang selanjutnya yaitu adalah pecahan Terima kasih. syarat yang nantinya akan diberikan oleh Ibu ini kepada Aziz. Ya. Boleh panitia disematkan Ibu Vero dan juga Pak Aziz. Terima kasih. Nah ini lagi nge-lag ya. Nah, Nggak bisa ya? Udah tampil. Gak enak kan sama di Amerika, Sudah. itu bisa disebutin gitu. Udah lag-lag segala. sudah bisa Ya ya? jadiin di itunya harusnya. Oh wow, saya bisa Oke. lihat. Sekedar penghargaan buat Aziz yang telah menyempatkan memberikan motivasi pada hari ini. Semoga berkenan. Terima kasih atensinya dan juga perhatian ke Prodi Sistem Informasi. Ini semoga adik-adik dari Pak Aziz ini bisa sampai juga ke Seattle gitu ya, untuk bisa Amin. kontribusi lebih banyak di dunia global gitu. Dan tentunya tetap menjunjung tinggi ya etika Islam dan karakter Islam. Gitu. Oke, mohon diterima Pak Aziz. Ya, barakallah. Saya terima kasih. Ya, sama-sama. Saya minta dikirim dong. Saya minta dikirim ininya apa Ya, digitalnya. siap. Pasti nanti akan kami Kenang-kenangan. kirim. Berikutnya untuk Pak moderator kita yang sudah sudah berkontribusi dalam moderator pada hari ini. Mau di sertifikat. Sudah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Zul Terima telah kasih menjadi Kak Prodi. moderator pada hari ini. Semoga nanti kan ini rencana 2 bulanan ya. Nanti bergantian dengan dosen yang lain. Oke, mohon diterima ya Pak Zul atas sertifikat yang nanti akan kami kirimkan filenya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke MC. Oh, ada dokumentasi atau gimana? Mungkin kita doa bersama dulu, habis itu baru dokumentasi udah. Doa bersama dulu. Iya betul. Kita terima kasih Ibu. Terima kasih Bang Aziz, semoga sukses selalu dan diberikan kesehatan selalu, dan juga Pak Zul, semoga sehat selalu Pak dan berkah selalu. Terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang hampir terakhir, itu adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh mahasiswa kita yaitu Alma Mater Nugroho pada awal.
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup rangkaian acara kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang didapatkan dari Pak Aziz pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alan atas waktunya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Oke, baik. Seluruhan rangkaian telah selesai dan saatnya kita mengabadikan momen ini bersama Pak Aziz selaku narasumber agar nantinya bisa kita rekam di kemudian hari. Oke, mungkin boleh tim PDD untuk dokumentasi bersama dan mungkin boleh Ibu Bapak dosen yang terhormat dan juga rekan-rekan dari mahasiswa yang hadir saat ini untuk berkenan menyalakan kameranya, kita dokumentasi bersama-sama. Oke, baik. Mungkin untuk dibuka kamera dulu dalam hitungan ketiga ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Ya, baik. Untuk slide kedua, boleh dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, boleh untuk yang slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih tim PDD dan juga seluruh rekan-rekan dan seluruh ibu bapak dosen yang telah menyalakan kameranya. Ya, mungkin karena keseluruhan rangkaian acara telah berakhir dan berjalan dengan alhamdulillah lancar dan materi-materi yang dibawakan juga sudah sangat baik dan insya Allah akan menjadi bekal kita bagi para mahasiswa untuk kedepannya bisa berkembang lebih jauh dan menatap masa depan itu seperti apa sih sepertinya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dan juga kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di alumni series selanjutnya. Terima kasih atas antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz semuanya, mahasiswa, dosen, semuanya. Terima kasih Mas Aziz. Terima kasih. Cuma satu yang Amerika kalah ya Aziz ya. Apa tuh? Apa tuh Pak? Kita udah ganti tanggal 23, Amerika baru tanggal 23 nih dia. 22 dia, masih 22 dia. 22 saya malah. Masih 22 ya? Iya. Jadi kita duluan nih. Iya, itu aja kita yang menang dari Amerika. Itu nggak pernah kalah itu. Saya izin satu ini hal kalau teman-teman di UIN, SI atau TI yang mau mungkin belajar low level, bukan kayak ini kan lebih ke motivasi hal high level. Kalau mau belajar low level misalkan tentang mungkin iOS atau micro computing, boleh. Boleh mungkin jadi kalau kita saya nanti ada waktu. mungkin bikin satu workshop gitu ya, pelatihan gitu kali ya. Wah, ya. Seperti itu boleh. Iya, oke. Ya baru nanti tapi kita terserah. selesaikan. MC didengar tuh panitia. Kurang juga. Wah, ini ya, siapa? Mantap. Oke deh, ya gitu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa ketemu. Ya, bisa ketemu lagi ya, Aziz ya. Salam buat keluarga, sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah. Bapak Ibu akan saya end ya untuk webinar hari ini. Alhamdulillah sudah selesai.